Ini gue di tahun 2019, tahun 2020, dan gue ngerasa sangat sampah, depresi, mental health gue jelek, ngerasa kayak tai setiap hari. Karena kenapa? Ya karena gue nggak mendapatkan suatu informasi, suatu edukasi tentang yang namanya mental health ini. Dan konteks mental health di sini itu dari segi regulasi mood lu, bagaimana cara lu berpikir, gimana perspektif lu terhadap dunia, terhadap lingkungan sosial dan segala macamnya. Semua hal yang gue sebutin tadi itu nggak berlaku bagi diri gue. Karena kenapa? Karena gue punya porn addiction, video games addiction, dan juga sedentary lifestyle. Dan karena gue adalah seorang pecandu video games, Season 2 di part 3. gue berharap orang tua gue itu nampar di muka gue kalau gue itu adalah seorang pecundang, kalau gue itu adalah seorang yang itu ngecewain orang tua gue. Gara-gara ya gue kerjaan gue cuman bangun pagi terus gue main video games. Gue gak pernah ngerawat diri gue sendiri. Gue berharap ada seorang teman, ada seorang figur yang itu nyaranin gue, yang ngekritik gue secara brutal, secara kasar, tapi itu fakta gitu loh. Dan lu harus ingat quotes ini, you deserve where you are meant to be. Kamu berhak mendapatkan tempat yang seharusnya. Dan yes, gue berhak mendapatkan posisi yang sangat sampah karena berdasarkan aksi gue. Dan kalau lu nonton video ini dan lu ngerasa hidup itu sampah banget, ampas banget, lu punya brain fog dan segala permasalahan mental lainnya, video ini akan ngebantu lu untuk keluar dari zona kesampahan lu. Dan ini udah gue implementasikan sendiri. Dari data yang gue dapatkan, kebanyakan remaja, anak muda sekarang itu mengalami namanya mental health memburuk. Kita hidup di tahun 2024 dan dengan banyaknya implementasi teknologi yang udah dilakukan hidup kita, ya udah, ini menyebabkan banyak risiko peningkatan masalah depresi. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan internet, nggak ada yang salah dengan teknologi, nggak ada yang salah dengan sosial media. Yang salah itu dari penggunanya itu sendiri. Lu lihat sendiri orang yang itu main video games selama beberapa jam, ada yang sampai meninggal gara-gara ya dia nggak punya self control. Ada orang yang kecanduan nonton pornografi, akhirnya dia mendapatkan erectile dysfunction. Dan semua hal itu terjadi karena ada namanya teknologi. Dan lu tau nggak, pertama kali munculnya pornografi, videografi, mental health para pria itu turun gara-gara narkoba modern itu. Dan gak hanya dari perspektif itu, kita sebagai Gen Z itu dicap sebagai generasi yang purposeless. Kita nggak punya purpose, kita nggak punya tujuan hidup. Ya karena kenapa? Entah mungkin sebagian anak-anak itu udah ada yang privilege, orang tuanya kaya, dia punya perusahaan, jadi dia nggak perlu kerja keras sama sekali. Sedangkan di kalangan ekonomi ke bawah, mereka nggak mendapatkan akses pendidikan yang sangat baik gitu loh. Oke, jadi kita identifikasi dulu apa itu mental health. Dan ini berdasarkan bahasa gue sendiri agar kalian bisa mudah memahami. Jadi mental health itu adalah sebuah kesehatan batin yang ada dalam diri lo. Ibarat fisik lo, kalau fisik lo itu lo rawat, lo sering olahraga, lo makan makanan bergizi, makan makanan bernutrisi, maka saat lo perform olahraga itu akan jauh lebih baik. Lo akan bisa lebih physical fit gitu loh. Dan itu salah satu indikator physical health lo. Kalau physical health lo baik, maka lo bisa melakukan aktivitas apapun. Dan kalau physical health lo buruk, itu lo nggak bisa melakukan aktivitas dengan energi yang sangat tinggi. Ini sama juga seperti mental kita. Dan kesalahan banyak persepsi terhadap orang dengan mental health, yaitu mereka menggunakan mental health sebagai excuse, sebagai tameng untuk mereka nggak menjalankan tanggung jawab mereka. Gue sering lihat di sosial media gimana Gen Z sering menjadikan mental health itu sebagai sebuah tameng dan segala macamnya. Dan menurut gue, ya stop being a pussy, dude. This is life gitu. Orang tua lu udah kerja keras, orang tua lu udah 10 kali lipat kerja keras daripada lu, dan kenapa lu manja gitu. Kita nganalisa diri gue dulu kenapa gue itu bisa depresi. Pertama, gue hidup dengan cara sedentary lifestyle. Faktor utama kontribusi dalam mental health lu itu dari segi lifestyle lu. Apakah orang yang suka olahraga, bersosialisasi, mereka sering menjelajah alam, apakah itu merupakan salah satu indikator mental health yang buruk? Enggak. Karena kenapa? Karena sifat manusia itu selalu sama. Lu bayangin deh, sebelum adanya teknologi, kita hidup itu gimana? Kita hidup itu pasti bersentuhan dengan realita. Kita melakukan suatu hal dengan tanpa adanya keterlibatan teknologi yang sangat besar gitu. Dan ya udah, dari situ kan angka depresi itu kan masih rendah. Tapi setelah berjalannya waktu, setelah teknologi itu terimplementasikan, terintegrasikan dalam kehidupan kita, lu bisa lihat data sekarang, banyak orang yang depresi, banyak orang yang merasa sampah karena dari satu hal, yaitu teknologi HP lu. Sekarang lu refleks aktivitas apa aja yang lu lakukan selama 24 jam. Apakah lu hidup dengan cara sedentary lifestyle atau active lifestyle? Jangan bullshit diri lu sendiri kalau lu gak pernah olahraga, kalau lu gak pernah melakukan aktivitas fisik, dan jangan heran kenapa lu itu gampang depresi. Sekali lagi, kita manusia itu sifatnya makhluk sosial.
Jadi kalian jangan menormalisasikan gaya hidup no life, gaya hidup pasif, gaya hidup oh ngapain gue bersosialisasi, mending gue nonton anime, mending gue main video games 24 jam. Dan gue udah menerapkan mindset itu, dan lu tahu nggak, gue sangat depresi, gue nggak koneksi dengan realita. Dan akhirnya cara gue mana dunia itu sangat buruk. Gue waktu itu sempat berharap ya ngapain gue hidup gitu loh, gue mending ya nggak usah hidup. Setelah lu mengubah lifestyle lu menjadi aktif, lu sadar betapa banyaknya kegiatan yang itu bisa mengembangkan pola pikir lu yang itu bermanfaat bagi diri lu ke depannya. Dan penyebab masalah dari sedentary lifestyle itu sendiri, pertama itu dari segi social media addiction. Dan dengan adanya short form content, kita mengkondisikan otak kita untuk nggak ngapa-ngapain, untuk kita ya diem doang. Jadi action step yang bisa kalian lakukan adalah, pertama, kalau kalian punya budget, kalian bisa gym membership. Kedua, lebih aktif spend waktu kalian di luar, entah itu jalan, lari, atau mungkin bersosialisasi dan segala macamnya. Intinya jangan menormalisasikan sedentary lifestyle, jangan menormalisasikan kegiatan no life lu di rumah. Intinya kalau pengen mental health yang baik, mulai untuk menjalani aktivitas di luar. Kedua, itu dari segi makanan yang kita konsumsi. Gue mendapatkan sebuah studi dari Harvard Medical School di mana dia mengatakan seperti ini. Karena pola diet gue itu sangat buruk, gue cuma makan makanan yang berminyak, terus gak pernah makan sayur, gue gak sama sekali jarang makan buah. Gue punya banyak brain fog di dalam otak gue susah berpikir, gue susah fokus, gue kayak zombie. Akhirnya apa yang lo konsumsi itu akan membentuk diri lo. Intinya diet yang sehat itu gimana sih? Pertama, lo makan daging, sayur, ketiga buah-buahan. Lo cukup menerapkan 3 makanan yang esensial yang tadi gue sebutkan. Terus lo nge-cut off semua makanan-makanan itu yang processed food, juga minuman atau gula yang sangat tinggi gitu. Disclaimer, gue bukan ahli nutrisi, jadi kalian bisa google sendiri kenapa makanan itu sangat berpengaruh kepada mental health lo, gimana cara lo berpikir gitu. Selanjutnya, lo nggak pernah terkoneksi dengan alam. Kita sebagai manusia itu selalu sama. Belum adanya teknologi, kita hidup di alam, kita sering keluar, kita sering jalan. Intinya zaman dulu kan, lu kalau bosan ya pasti keluar kan, lu nggak mungkin diam doang gitu. Semakin pasif environment lu, semakin lu sering tertutup di ruangan kayak gini, maka ada kemungkinan besar lu bakal depresi, ada kemungkinan besar lu bakal melarikan kebosanan lu untuk suatu hal yang negatif. Contohnya pornografi. Selanjutnya, lu punya relationship yang sangat buruk di sekitaran lingkungan lu. Di sini gua akan memaparkan sebuah studi kunci kebahagiaan. Dan kalian bisa nonton video ini selanjutnya. Turns out that people who are more socially connected to family, to friends, to community are happier, they're physically healthier, and they live longer than people who are less well connected. People who are more isolated than they want to be from others find that they are less happy, their health declines earlier in midlife, their brain functioning declines sooner, and they live shorter lives. Kita semua tahu kalau hidup itu nggak selamanya bahagia, tapi dengan lu punya good relationship sama orang lain, dengan orang tua lu, dengan pertemanan lu, maka lu akan punya kesehatan mental yang lebih baik gitu loh. Karena kenapa? Karena lu terkoneksi dengan orang-orang di sekitar lu. Sekali lagi, manusia itu adalah makhluk sosial. Kita nggak bisa sendirian terus-menerus. Kita membutuhkan satu sama lain untuk kita bisa menciptakan suatu nilai atau suatu value. Selanjutnya, lu nggak pernah merawat penampilan fisik lu. Ada koneksi yang sangat kuat dari penampilan fisik lu ke dalam akal pikiran lu. The healthier the body, the better your mind. Semakin baik kesehatan tubuh lu dan penampilan fisik lu, semakin baik juga bagaimana cara lu berpikir, semakin baik juga akal pikiran lu. Dengan lu sering melakukan aktivitas fisik, maka ini akan bisa meregulasi physical health lu. Seperti contohnya mengurangi stress dan anxiety, meningkatkan mood dan energi lu, meningkatkan cognitive function, dan mempromosikan kualitas diri yang sangat baik. Di tahun 2019, gue itu hidup dengan cara sedentary lifestyle dan gue belum pernah ke gym sama sekali. Tapi setelah gue konsisten nge-gym, gue ngerasa lebih baik karena gue melakukan penundaan gratifikasi. Jadi di dunia ini ada 2 jenis dopamin. Pertama, dopamin sampah. 2, dopamin sehat. Dopamin sampah itu ibarat junk food. Lu mendapatkan kenikmatan ini dengan cara instan dan gak sehat. Jadi lu gak perlu effort sama sekali. 2, itu adalah dopamin sehat. Gimana lu mendapatkan kenikmatan ini dengan cara effort dan kerja keras. Contohnya aja kayak nge-gym, olahraga. Kalau lu sering olahraga, mungkin lu pernah mendapatkan rasa udah ngecapai sesuatu ketika lu selesai latihan yang sangat keras gitu. Dan itu adalah salah satu dopamin sehat. Intinya nggak hanya dari penampilan fisik, tapi dari physical fitness lu. Bagaimana tubuh lu itu digunakan. Use it or lose it. Apa yang lu lakukan sekarang ini akan memberikan konsekuensi ke depannya. Kalau lu sedentary lifestyle, nggak pernah bersosialisasi, maka ada kemungkinan 30 tahun ke depan lu bakal jadi kakek-kakek yang itu susah gerak, yang nggak bisa melakukan banyak
aktivitas dan segala macamnya. Sekian dari gue, keep improving.